Di sini saya akan mempresentasikan bab 10 tentang mengelola sumber daya manusia dan kelompok. Untuk presentasi ini saya Sidejat Miko dan Yuleha Setia Putri atau dikenal dengan Mbak Ika. Untuk materi pertama, mengelola sumber daya manusia penting karena 1. Mengolah sumber daya manusia bisa menjadi sumber yang signifikan bagi keunggulan kompetitif. Yang kedua, mengolah sumber daya manusia bagian penting dari strategi organisasi. Dan untuk materi selanjutnya yaitu faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi proses mengolah sumber daya manusia. 1. Serikat pekerja. 2. Peraturan pemerintah. Dan ketiga, tren demografis. Mengidentifikasikan dan menyeleksi karyawan yang kompeten. Mencakup 3 tugas. Yang pertama, perencanaan SDM mencakup 2 langkah, yaitu menilai sumber daya manusia yang ada sekarang dan memenuhi kebutuhan yang akan datang. Terus selanjutnya rekrutmen dan dekrutmen dan seleksi. Memberikan karyawan kemampuan dan pengetahuan yang dibutuhkan. Orientasi adalah seseorang yang baru memulai kerja membutuhkan perkenalan seperti tentang pekerjaan dan perusahaan. Orientasi ada 2 jenis, yaitu orientasi unit kerja dan orientasi organisasi. Dan ada juga pelatihan karyawan. Jenis-jenis pelatihan karyawan ada 2, yaitu pelatihan khusus, pelatihan umum. Dan ada juga metode pelatihan. Metode pelatihan tradisional, on the job, rotasi kerja, mentoring dan sourcing, latihan pengalaman, manual atau buku kerja, ELAS atau pelatihan, metode pelatihan berbasis teknologi, yaitu CD-ROM atau DVD atau rekaman video, audio, podcast, video. Yang selanjutnya video konferensi, telekonferensi, TV satelit, e-learning. Metode penilaian kinerja, menulis esai, peristiwa penting, skala penilaian grafis, bahas perbandingan multi karyawan, MBO, penilaian 360 derajat. Faktor yang mempengaruhi kompensasi dan manfaat karyawan. Jabatan dan kinerja karyawan, jenis pekerjaan yang dilakukan, jenis bisnisnya, serikat pekerja, padat modal atau padat karya, filosofi manajemen, lokasi geografis, profitabilitas perusahaan, ukuran perusahaan. Pendekatan alternatif untuk menentukan kompensasi meliputi 2 sistem, gaji berbasis kemampuan dan gaji variabel. Isu-isu kontemporer dalam mengelola sumber daya manusia, mengelola perampingan perusahaan, mengelola keanekaragaman angkatan kerja, mengelola pelecehan seksual, mengelola keseimbangan antara kehidupan pribadi pekerja, mengendalikan biaya sumber daya manusia. Dan untuk selanjutnya bab ke-10, mengelola tim. Kelompok grup adalah 2 atau lebih individu yang berinteraksi dan saling bergantung yang bekerja sama untuk meraih tujuan tertentu, dibagi menjadi 2. 1. Kelompok formal, kelompok pemerintah, kelompok tugas, tim lintas fungsional, tim swakelola. Kedua, kelompok informal, kelompok sosial. Tahapan pembagian kelompok, pembentukan forming, pancaroba atau keributan, storming, panurmaan atau norming, pelaksanaan, performing, penundaan, adjouring. Dan ada bagan-bagan
di pengelolaan tim. Kondisi eksternal yang dibebankan terhadap kelompok, sumber daya anggota kelompok, struktur kelompok, proses kelompok, kinerja dan kepuasan. Mengubah kelompok menjadi tim yang efektif. Ada tim kerja dan ada kelompok kerja. Untuk tim kerja yang ini peran pemimpinan dibagi akuntabel bagi individu dan tim menciptakan tujuan yang spesifik, pekerjaan diselesaikan secara kolektif, rapat dicirikan dengan pembahasan terbuka dan pemecahan masalah secara kolaboratif, kinerja diukur langsung dengan mengevaluasi output kerja kolektif, kerjaan diputuskan dan diselesaikan bersama. Dan untuk kelompok kerja, status pemimpin bertanggung jawab penuh, akuntabel hanya terhadap individu, tujuannya sama dengan tujuan organisasi, pekerjaan diselesaikan secara individu, rapat dicirikan dengan efisiensi, tidak ada diskusi terbuka atau kolaborasi, kinerja diukur secara tidak langsung menurut pengaruh individu terhadap anggota lain. Pekerja diputuskan oleh pemimpin kelompok dan ditegaskan kepada anggota kelompok masing-masing. Jenis-jenis tim kerja. 1. Tim pemecahan masalah. 2. Tim kerja swakelola. 3. Tim lintas fungsional. Dan 4. Tim nyata. Karakteristik tim yang efektif. 1. Tujuan yang jelas. 2. Keahlian yang relevan. 3. Rasa saling percaya. 4. Komitmen bersama. 5. Komunikasi yang baik. 6. Kemampuan bernegosiasi. 7. Kepemimpinan yang sesuai. 8. Didukung internal dan eksternal. Tentang masa kini dalam mengelola tim. Mengelola tim global. Sumber daya anggota kelompok dalam tim global, struktur kelompok, proses kelompok, peran manajer, memahami jaringan sosial. Itu saja presentasi saya dan Mbak Ika untuk bab mengelola sumber daya manusia dan mengelola tim.